Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman penyuluh agama dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sekalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, mari kita belajar bersama kembali untuk memahami aplikasi elektronik penyuluh agama. Di sini seperti biasa Kang Jemar sudah login terlebih dahulu, yaitu kita masuk ke kelompok sasaran atau di menu profil kita pilih kelompok sasaran. Nah, seperti halnya PR kemarin dalam video kemarin bahwa Kang Jemar akan mencontohkan bagaimana kita mendownload laporan atau rekapitulasi laporan bulanan. Namun sebelum itu ada salah satu dari teman-teman bahwa yang menanyakan, Kak, bagaimana sih ketika kita telah membuat kelompok sasaran umum, tapi yang seharusnya kita buat yaitu kelompok sasaran khusus, lalu bagaimana cara memindahkannya? Nah, sebelum itu kita pahami dulu bahwa sekali lagi Kang Jemar mengingatkan untuk di laporan bulanan teman-teman yang dilaporkan itu ada di kelompok sasaran khusus. Kenapa Kang Jemar katakan demikian? Bahwa dalam kelompok sasaran khusus itu tertera nama kelompok dan ketua kelompoknya, dan ini sering kita buat di laporan-laporan manual. Misalnya untuk laporan majelis taklim, untuk laporan majelis taklim pasti di bawahnya ada tanda tangan ketua kelompok majelis taklimnya, dan ketua kelompok itu kita isikan di sini. Kan ini yang akan nanti menyamakan antara laporan manual dengan laporan yang ada di EVA. Makanya kita masuknya ke kelompok sasaran khusus. Kenapa tidak di kelompok sasaran umum? Karena di kelompok sasaran umum yang tertera hanya jenis kelompok. Di sini cuma ada 3, majelis, yayasan, dan kelompok. Yang selanjutnya nama majelis tersebut atau nama kelompok tersebut atau nama yayasan tersebut. Yang ketiga nomor HP sekretariat. Yang selanjutnya media sosial, dan selanjutnya jumlah jamaah. Kemudian yang terakhir adalah organisasi induk. Tidak ada nama ketua kelompok yang sebagaimana kita buat di laporan yang manual. Itu mungkin teman-teman yang membedakan kelompok sasaran umum dan kelompok sasaran khusus, sehingga yang tadinya sudah mengisi di kelompok sasaran umum kita pindahkan ke kelompok sasaran khusus. Bagaimana caranya? Kang Jemar mengingatkan bahwa jangan dulu menghapus, mendelete-nya, jangan dulu di-delete di di kelompok sasaran umum yang sudah diisi oleh teman-teman terlebih dahulu. Kita buat lagi salinannya atau kita buat kembali di kelompok sasaran khusus dengan tambah sasaran khusus. Di sini masukkan majelis taklim, kelompok sasarannya majelis taklim teman-teman. Nah, kemudian nama kelompok atau nama majelis taklim tersebut ya. Kemudian kita tuangkan atau tuliskan nama ketua kelompok majelis taklim, kemudian nomor HP-nya, selanjutnya yaitu jumlah anggota majelis taklim tersebut secara keseluruhan, bukan yang hadir pada saat kita melakukan pembinaan. Nah, ini secara keseluruhan anggota majelis taklim itu ada berapa kita tuangkan di sini. Nah, itu mungkin teman-teman ya. Ketika sudah terisi, itu artinya sudah tersalin di kelompok sasaran khusus, maka ini akan berpengaruh kepada laporan harian. Nah, ketika tadi di kelompok sasaran khusus umum sudah di-delete atau sudah dihapus, maka nanti di di laporan harian akan terhapus sasarannya, teman-teman. Nah, di sini akan terhapus. Kang Jemar contohkan. Di kelompok sasaran, misalnya di kelompok sasaran umum kita Kang Jemar hapus di sini nama Majelis Nurul Islam, kita delete. Nah,
Maka di sini di laporan harian ya yang laporan sasaran umum di sini sudah terhapus, tidak ada sasaran yang namanya sasaran Nurul Islam. Nah gitu teman-teman, tidak ada. Kalau yang ini yang Majelis Salim ini kelompok sasaran khusus. Nah kita buktikan lagi ketika diklik yang tidak ada nama sasarannya, maka ketika diklik, nah di sini akan kosong teman-teman. Beda, akan kosong karena tadi di sasaran umumnya sudah dihapus. Nah beda dengan yang masih ada Al-Falah misalnya. Di sini ketika diklik maka di sini masih ada. Caranya bagaimana ketika kita sudah mengisi di kelompok sasaran umum dan sudah mengisi laporan ingin merubah, ya kita klik icon atau klik menu edit di sini, opsi edit. Ya, misalnya di sini Kang Jemar mencontohkan satu binaan di kelompok sasaran umum. Kita edit untuk ke sasaran khusus ya. Kita edit, di sini kita pindahkan. Nah, di sini ada sasaran umum, sasaran khusus. Kita pindahkan. Nah, di sini Majelis Taklim Al-Ikhlas di kelompok sasaran khusus. Namun teman-teman perlu diketahui bahwa ketika kita mengedit, jangan sampai kita tidak mengupload kembali foto dan materi. Ketika foto tersebut tidak diupload kembali dan materinya tidak diupload kembali, maka otomatis tidak akan disetujui oleh admin kabupaten. Maka ini harus kembali kita upload teman-teman. Nah, jadi foto dan materi itu harus rapih tersimpan di file komputer atau laptop teman-teman, sehingga ketika ada perubahan, ketika ada revisi, maka kita gampang untuk mengupload kembali foto dan materi yang dibutuhkan dalam laporan harian itu teman-teman ya. Jadi ketika kita klik edit, maka otomatis foto kegiatan dan naskah materi itu terhapus, harus diupload kembali teman-teman gitu. Oke teman-teman, nah mungkin itu teman-teman. Jadi ada keterkaitan antara kelompok sasaran di menu kelompok sasaran dan menu laporan harian. Selanjutnya, untuk bagaimana cara kita mendownload materi yang telah disetujui atau laporan yang telah disetujui. Nah ini teman-teman bisa di menu rekapitulasi bulanan, bisa di menu masih di sini di laporan harian. Jika teman-teman melihat bahwa di tengah atau di depan kita ada menu download laporan yang berwarna hijau, kita tinggal pilih, diklik bulannya di sini ya. Misalnya Kang Jemar contohkan yang ingin di-download itu bulan Agustus misalnya. Kita klik Agustus, maka kita tinggal download laporan. Nah, ketika sudah di-download maka ini filenya yaitu file Word. Kenapa Word teman-teman? Karena di sini ada tanda tangan atasan langsung yang harus kita isi. Jika teman-teman penyuluh agama honorer, maka atasan langsungnya yaitu kita isi kepala KUA di kepala KUA kecamatan teman-teman masing-masing ya. Maksudnya kepala KUA di kecamatan teman-teman masing-masing gitu maksudnya. Ya, kita isikan di sini kepala KUA-nya, nama kepala KUA, kemudian NIP-nya. Dan di sini otomatis teman-teman, kalau ini namanya penyuluh agama Islam, otomatis nama teman-teman yang ada di aplikasi. Ini teman-teman hasilnya, hasil download untuk rekap bulan Agustus, yaitu Kang Jemar di sini membuat 11 laporan. Sekali lagi bagi teman-teman yang memang lebih menguasai, silahkan membuat video dan bisa diupload di YouTube agar Kang Jemar pun bisa belajar pada teman-teman sekalian. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video kali ini memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Dan tetap teman-teman jaga kesehatan. Semoga aktivitas teman-teman senantiasa Allah mudahkan, Allah lancarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Qud masafa wa la'ma qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.